Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kita hormati semua daripada warga atau masyarakat Kecamatan Tualang, kampung dulu, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang. Kalau disebut satu-satu panjang betul, Saya tengok ini banyak betul. Yang terhormat, dihormati semua selesai. Juga jamak nama itu. Tapi izin Pak Camat, izin dong. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sempat disinggung sama Pak Camat, ada guru saya di sini. Jadi kalau nanti saya grogi salah, tolong Tuan Guru diingatkan dan dibenarkan. Ustadz Bagus Setiawan, beliau alumni Gontor 2008, sama saya satu angkatan, cuma beliau lebih pintar dari saya, itu aja bedanya. Nah, itu jelas tuh Pak, kalau itu tuh. Kalau beliau tidak pernah tidak naik kelas, saya tak naik kelas. Jadi kira-kira pintar mana? Nah, itu bedanya Bu. Cuma beruntung mana, itu yang saya tak tahu. Mudah-mudahan sama-sama kita beruntung Ustaz. Amin. Saling mendoakan mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judulnya sama-sama memakmurkan masjid. Baca Bang. Ayo. Dengan sholat berjamaah dan memperbanyak berinfak. Nah, ini masuk materinya Pak Camat tadi. Kan begitu. Ini habis kami konotator terus nih, kata masyarakat, minta duit terus nih orang ini katanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita sampai pada judul Bapak Ibu, Isra Mi'raj ini secara sejarah diperingati setiap tahun oleh seluruh umat muslim di belahan dunia, di mana-mana. Kalau sekarang itu di Masjidil Haram itu sering sudah mulai ada peringatan-peringatan hari besar Islam untuk mengingat kembali perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah pernah ada beberapa waktu yang lalu di Masjidil Haram itu bukan peringatan, tapi lebih tepatnya membahas tentang sejarah Maulidir Rasul. Artinya mereka mencoba mengungkapkan keagungan baginda Nabi, cuma tidak pakai bahasa peringatan, karena kan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada yang paham nanti. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tradisi itu mulai di belahan dunia. Kalau Bapak Ibu sampai ke Yaman, itu memang tradisinya banyak sekali. Di Kabupaten Inhil, lebih tepatnya ya Inhil, berarti Tembilahan dan sekitarnya. Itu kalau tradisi Isra Mi'raj itu pakai apa namanya itu, kemplang-kemplang tuh Pak. Apa nama itu? Rebana. Komplang-komplang kata di tahap namanya. Rebana. Di situ namanya entah apa namanya. Pokoknya itulah, pukul-pukul begitu. Pakai gondang-gondang begitu. Jadi sebelum datang lah digondang dulu. Pakai nanti ada namanya Mahalul Qiyam. Ini Ustaz Buges lebih tahu, PCNU. Kalau saya orang Muhammadiyah, jadi tak ada begitu-begituan. Tapi kalau Ustaz Buges ada nih, apa namanya itu, Mahalul Qiyam. Jadi berdiri dulu Pak, berdiri, kita mendengarkan sholawat Nabi. Sejuk sekali hati kita tuh. Itu tradisi. Salah satu pentingnya tradisi ini Bapak Ibu, Isra Mi'raj, Maulidir Rasul, PHBI itu, salah satu nilai pentingnya biar tidak hilang lekang waktu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Biar tradisi ini tidak hilang. Nanti 20 tahun yang akan datang, boleh Bapak Ibu pastikan yang masih hidup, 20 tahun yang akan datang, ramainya masjid seperti ini tidak akan sama seperti ini. Ada dua kemungkinan. Satu, masjidnya kosong. Yang kedua, tidak ada tradisi. Kenapa saya berani bilang begitu? 20 tahun yang akan datang, generasi kita sedang asik dengan perkembangan teknologi. Itu tradisi. Maka Bapak Ibu, ajarkan anak-anak kita tradisi. Wajib, kalau saya mengatakan wajib. Karena kelak mereka tidak akan kenal Islam, tidak kenal Quran, tidak kenal Rasul, apalagi Isra Mi'raj. Tidak akan kenal Pak. Sesuatu yang unlogik, tidak bisa diterima oleh akal gitu dia. Tapi itu dulu. Maka sekarang kalau kita tidak bisa menularkan tradisi ini, maka bisa dipastikan tradisi ini akan hilang. Kita ambil contoh.
tradisi gendang-gendang tadi Pak, itu sebenarnya tidak hanya di Tembilahan saja, tidak hanya di Inhil, di mana-mana tradisi itu dulu ada. Kalau Bapak Ibu datang ke kota Pekanbaru, tradisi itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Ini kebetulan saya bawa ketua masjid ini, pemegang masjid di Pekanbaru beberapa masjid sama beliau nih. Beliau tahu betul Pak perkembangan masjid itu. Tidak ada Pak. Terasa khidmat itu sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu tanya sama teman-teman ini, mencari masjid yang isinya remaja itu butuh waktu. Mencari masjid yang isinya anak muda itu butuh waktu. Maksudnya butuh waktu mencari masjid tuh. Bayangkan seberapa banyak masjid di Pekanbaru tuh. Hampir tidak ada remajanya duduk mendengarkan kajian, hampir tak ada. Kecuali, jangan tersinggung, kecuali masjidnya teman-teman Salafi. Itu banyak anak mudanya. Pertanyaannya, mengapa kok kita nggak bisa ada? Nah, itu pertanyaan besar, tugas Ustadz Bagus. Di sini, di sana tugas kami. Benar Pak? Apakah itu tugas bersama? Tugas bersama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sekarang kita kembali Pak. Kembali kepada persoalan Isra dan Mi'raj. Maka penting sekali memperingati Isra dan Mi'raj, itu penting sangat. Apalagi sekarang berkaitan tentang sholat, berkaitan tentang sejarah, berkaitan tentang tadabburil ayat, bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Kita runut Pak. Nabi Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj itu Nabi mengalami kejadian apa? Apa kejadian yang dialami Nabi? Sampai Nabi berdoa kepada Allah, ya ilahi, kata Nabi kepada Allah, ya Tuhanku, ilaika asku du'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Kata Nabi, ya Rabb, ya ilahi, apalagi yang kau mau berikan kepadaku? Aku melapor mengadu kepadamu, kata Nabi. Semua kelemahanku terhadap manusia dan ketidakkuatanku terhadap segala hal. Nabi bilang tentang kelemahannya. Singkat cerita Bapak Ibu, Nabi kemudian berdoa demikian. Apa kata Nabi? Atawakkalu ilaika, aku sandarkan semuanya kepadamu. Kemudian lanjut doa tadi, am ila ba'idin, engkau antarkan aku ke tempat yang jauh, yahjimuni, mereka orang-orang itu menyakiti aku. Am ila aduwin malakatuhu, atau kepada musuh yang mereka ingin membunuhku, mengancamku, terserah, kata Nabi. Atawakkalu ilaik, aku bersandar kepadamu. Ini Nabi Muhammad Pak. Jadi sebelum Nabi Isra, itu kejadian yang dialami Nabi ada 3 yang besar. 1, wafat istri tercinta. Yang kedua, paman tersayang. Yang ketiga, mendapatkan perlakuan yang tidak baik di kota Taif. Nabi jalan kaki. Jalan apa Pak? Jalan kaki. Dari mana Pak? Dari Mekah ke Taif jalan kaki. Tadi saya berpikir mau jalan kaki, tapi entah bilo-bilo sampainya. Hari ini perkembangan teknologi canggih Pak, pakai mobil. Biasa kami kalau ke Perawang lewat Maredan, jalan buruk. Lewat sekarang PT Sir, bagus jalannya Pak, alhamdulillah. Tapi saya berpikir, mencoba berpikir saja, tidak pernah melaksanakannya, cuman berpikir aja. Kalau jalan kaki gimana rasanya? Nggak akan jadi mengisi kajian, percayalah. Dah letak duluan. Tapi Nabi tak begitu Pak. Harapan besar Nabi orang Taif. Orang Taif itu suku Sakif itu masuk ke dalam Islam. Setidaknya Nabi diterima bersaudara. Bisa dipahami ya? Setidaknya Nabi diterima bersaudara, harapannya. Tapi apa yang terjadi? Boro-boro persaudaraan, hanya lemparan dan cacian. Sekarang kita lihat Pak, tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan, nggak ada. Misal ketua masjid ingin membangun masjid, memperluas masjid, banyak caci maki, kemana duit tu? Kata orang, duit dikumpul tapi bangunan tak jadi-jadi. Jangan tersinggung Pak Ongah. Tapi tak jadi-jadi, itu pengorbanan. Memang begitu Pak. Jadi masjid ini Pak, ini kata Nabi, bukan saya yang bilang. Kata Nabi, kelak akan banyak orang yang di dalam masjid, la taqumus saa'ah hatta tasrahu fil masjid, kata mereka. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang dalam masjid itu saling teriak-teriak, berantem.
Rupanya rebutan kekuasaan. Pas masjid tidak ada duit, tak ada yang mau jadi ketua masjid. Pas duit banyak, woi lomba pak, sampai suap-suapan. Pokoknya kau nanti pilih aku jadi ketua masjid ya. Nih 200.000. Lebih mahal pula daripada pilkada lagi. Coba bayang. Betulkah begitu? Benar pak. Kami temukan cuma untuk jadi ketua masjid. Saya tanya pak, apa alasannya? Duit masjid lebih halal kata dia. Coba bayangkan. Tapi hati-hati pak. Bayangkan pak. Orang itu Nabi yang bilang, kata Nabi, masuk dalam masjid mereka berantem, bukan yang ngapa-ngapain, bukan membenarkan masjid, bukan mencari kebaikan dalam masjid, tapi justru tidak sholat dalam masjid. Tapi mereka ngapain? Berantem, saling teriak antara satu dengan yang lain. Itu kiasan. Maksudnya apa? Berkelahi pak. Urusan apa? Jadi pengurus masjid. Bahkan uniknya pak, banyak pengurus masjid, namanya banyak, tapi yang datang ke masjid cuma 3 orang. Itu banyak tuh pak. Pokoknya aku jadi ketua pembangunan, oke, tapi tak pernah datang ke masjid. Nah ini banyak nih pak yang daftar-daftar nama jadi pengurus. Yang penting kan SK Ustaz, gengsinya tinggi. Apa jabatanmu? Ketua pembangunan. Oh iya. Pernah ke masjid? Nggak tahu. Bayangkan pak. Dan ini banyak kasus pak kita temukan, mohon maaf. Ini penyakit kita sekarang. Penyakit kita begitu. Umat muslim ini senang mencari sensasi. Tapi mereka tidak pernah mau melakukan inti daripada sensasi tadi. Cukup dapat sensasi selesai. Nabi perjuangan pak, jalan kaki berdarah-darah. Sampai Zaid bin Harisah itu badannya berdarah semua. Di pelepah mata ini semua. Dari ujung leher di sini sampai ke bawah itu darah semua pak. Darah semua. Apa kata Nabi kepada Zaid bin Harisah? Yuk kita mundur. Kita belum diterima. Nabi belum berkeinginan untuk menyebarkan Islam, baru ingin mempersaudarakan, sudah ditolak pak. Jadi kalau kita hari ini baru berjuang sedikit melawan kemungkaran, mbok yo yang sabarlah, yang sabar. Tapi uniknya pak, sekarang ini justru kemungkaran itu merajalela. Mungkar, maksiat, riba, judi, khamar, judi online, game online merajalela pak. Prostitusi online, penipuan, maling, lengkap semua. Jadi Indonesia ini sekarang ini sedang digrondoli, kalau bahasa Jawa, kalau bahasa kampungnya apa namanya? Sedang diisi oleh kemaksiatan yang nyata. Jadi di mana titik maksiat? Di mana titik maksiat? Justru uniknya bukan hanya kemaksiatan, bukan hanya kemungkaran pak, kesesatan pun jelas. Nah itulah Indonesia sekarang. Jangan tersinggung sebagai pelaku. Ya kalau pelaku tersinggung berarti dia pelaku Ustaz. Ya memang betul. Tapi kalau dia tak tersinggung Ustaz, dia harus punya peran untuk menyadarkan orang yang tidak sadar. Sekarang pertanyaannya, adakah kita punya perjuangan yang sama dengan Nabi? Tidak. Semenjak dahulu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, naiknya Soeharto menjadi presiden, di akhir kepemimpinan Soeharto, persoalan tidak boleh disampaikan kepada masyarakat, tidak boleh, haram. Semenjak saat itu umat muslim di Indonesia lemah, selemah-lemahnya. Saya bicara lingkupnya Indonesia. Resolusi yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari menunjukkan betapa besarnya perjuangan yang menyebarkan Islam itu. Mohon maaf pak, yang memerdekakan Republik Indonesia, jangan tersinggung, 80% muslim, 80% santri, jangan tersinggung. Memang begitu. Artinya Islam, kita wajib memperjuangkan itu. Resolusi jihad, mempertahankan itu. Hari ini tidak ada satupun yang mau mempertahankan jihad, tidak ada. Baru disenggol dikit, merajuk, baru disenggol. Bahkan pengkhianat itu jelas, koruptor, mengambil duit rakyat 298 triliun, sholat, masuk masjid, justru duit korupsi dijadikan sedekah masjid. Coba bayangkan tuh pak, duit korupsi dijadikan sedekah. Apa hukumnya pak menerima duit dari hasil korupsi? Jangan tanya besok kalau ada yang datang, jangan tanya ini duit halal apa haram. Ini alhamdulillah saya hasil korupsi tadi gitu. Nggak mungkin dia bilang begitu pak. Perlukah kita hati-hati? Perlu pak, perlu. Kenapa demikian? Begitulah nifaknya, munafiknya manusia hari ini.
Begitulah banyaknya pengkhianat hari ini. Apa alasannya? Alasannya jelas, Pak. Ruh Islam tidak sampai dalam diri kita. Kita tidak punya sikap perjuangan, nilai perjuangan seperti para pendahulu-pendahulu kita. Founding Father, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasim Al-Asy'ari, Hos Cokro Aminoto, dan para pendahulu tak ada. Kita lemah. Justru kita yang menyediakan lahan untuk kemaksiatan. Kita yang menyediakan. Di Pekanbaru itu sedang jualan khamar itu terang-terangan. Jualan khamar, minuman keras itu terang-terangan. Ini tersinggung tak ya wali kota Pekanbaru? Ada apa-apa lah ya. Biar aja didengar. Alhamdulillah didengar kalau dia mau kan. Bayangkan Pak, jual minuman khamar terang-terangan, minuman keras terang-terangan. Nah, kalau di sini Ustaz Bagus terang-terangan, kalau bisa itu ya harus langsung disikat tuh Pak Camat. Begitu Pak. Jadi Pekanbaru tuh jelas. Saya tidak tahu nih di bunga apa namanya? Bunga Raya. Waktu itu saya balik dari Pak Ning nampak Pak tulisan besar Syiah. Masih ada nggak itu? Ah, pandai-pandai lah Ustaz Bagus itu. Coba tanya dengan MUI itu Pak. Itu tulisan besar Pak Syiah. Waktu itu. Mudah-mudahan sudah tidak ada. Artinya Pak, begitulah kita sekarang. Bertoleransinya ketinggian, kebablasan. Silakan kalau kau mau zina tidak apa-apa, pakai rumahku kata dia. Coba bayangkan, orang sekarang begitu dia. Kalau zaman dulu Pak, waktu kami kecil dulu, boro-boro zina Pak, kau bawa anakku kemana? Begitu orang tua zaman dulu. Kalau sekarang tidak, pergilah nak keluar jam 10 malam paling lambat ya. Bayangkan dikasih sinyal Pak. Anak gadis boleh keluar sama orang lain jam 10 malam harus balik ke rumah. Coba kasih batas jam 10 malam. Artinya dari jam 8 malam, dari jam 7 malam, atau dari jam 5 boleh bawa. Silahkan. Yang penting jam 10 balik. Masalah nggak tuh? Masalah nggak tuh? Sangat masalah sekali. Tapi kita santai, nikmat. Karena memang keadaannya begitu. Nggak apa-apa Ustaz, anak-anak kami ini sudah dewasa. Nah, itulah gara-gara sudah dewasa tadi. Itu yang terjadi sekarang. Kita kembalikan Pak. Itu perjuangan Pak. Perjuangan. Dan kita hari ini begitu berat Pak. Sampai Nabi bilang, kalian itu kata Nabi manusia akhir zaman. Yang jihad lebih tinggi daripada orang yang sebelumnya. Apa salah satu contohnya? Orang hidup hari ini itu seperti orang yang sedang memegang bara api kata Nabi. Itu manusia yang hidup di akhir zaman. Karena kemaksiatan, kemungkaran di mana-mana, jelas di depan mata, tapi tidak ada satupun yang berani menegur. Orang zina, Bapak Ibu, orang zina, kata Nabi, zina dia, tapi bukan berhubungan badan, berpelukan. Zina nggak tuh? Zina nggak? Dulu Pak, untung tak jadi. Kalau sempat jadi mati kita. Waktu pada masanya ada namanya mantan Menteri Pendidikan, sebutlah namanya NM. Pandai-pandailah Bapak Ibu mikir ya. NM. Udah sekarang sedang di apa dia? Sedang diproses. Mudah-mudahan. Nggak tahu juga tuh gimana ceritanya. Apa kata dia? Orang yang berhubungan badan suka sama suka tidak zina. Tapi kalau diperkosa baru zina kata dia. Kira-kira kalau yang begini ini kacau enggak nih? Sekarang pertanyaannya, apa jihad kita Pak? Apa jihad kita? Jihad kita melawan tradisi-tradisi kemungkaran, kemaksiatan, perzinahan seperti ini. Salah satunya Pak, Isra Mi'raj Pak. Meskipun cuma satu kali dalam setahun, kalau memberikan nilai yang besar, hilang. Insya Allah. Nah apa nilainya? Itu yang mau kita bahas Pak. Nilai daripada Isra wal Mi'raj. Kembali kepada poin tadi Pak. Nabi habis dilemparin batu, perjuangan dakwah Nabi. Kata Nabi kepada Zaid bin Haritsah, yuk kita mundur. Ketika Nabi mundur, duduk di pohon kurma yang dimiliki oleh pemuda bernama Rabi'ah. Apa yang terjadi kemudian? Datang Malakul Jabal. Ketika Malakul Jabal kemudian dia bilang, kami ratakan Taif. Nabi tidak mau. Nabi cuma bilang, kelak akan muncul orang-orang dari Taif itu, orang-orang yang soleh. Tapi Nabi berdoa kepada Allah. Apa doanya? Yang tadi saya bacakan di depan. Ketika Nabi membacakan doa tersebut dan diakhirkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa kata Allah? Menggetarkan aras. Disitulah Bapak Ibu, kata Allah, malaikat Jibril bawa dia, perjalankan dia.
Maka Allah gunakan dalam Al-Quran tersebut kalimatnya subhanalladzi. Kenapa harus dimulai dengan pujian? Biar manusia yang mendengarkan cerita ini, mereka pertama sekali memuji Allah. Apa alasannya pujian Allah itu? Biar akal ini di bawah, iman di atas. Wahyu di atas, akal di bawah. Kalau akal di atas, wahyu di bawah, tidak akan ada yang bisa menerima Isra dan Mi'raj. Contoh, orang kafir Quraisy. Kira-kira pintar apa bodoh? Pintar apa bodoh? Namanya jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh atau pintar? Kan lah berbeda. Tadi pintar, sekarang bodoh kata dia. Itu manusia sekarang, Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jahiliyah itu tunggu dulu, Pak. Ini kita sampai jam berapa, Ketua? Sampai tuntas. Entah bilo-bilo tuntas atau balik. Baik, kita mulai balikkan, Pak. Jahiliyah itu Bapak Ibu artinya bodoh secara agama. Bukan bodoh secara akal, bukan, agama. Itu Abu Sufyan, Abu Jahal, itu apa kata dia? Apa yang dibawa Muhammad itu benar. Kemudian Abu Sufyan tanya, kenapa ente nggak masuk Islam aja? Kenapa nggak ente ikut? Gengsi bro, kata dia. Itu bahasa kita ya, bahasa kita, gengsi. Karena dari kabilah Muhammad ada nabi, sementara dari kabilah saya tidak ada nabi. Nggak mau dia masuk Islam, Pak. Bukan berarti dia bodoh secara akal, tidak, cerdas, Pak. Tapi bagi orang kafir Quraisy ketika itu, gengsi yang tinggi, kebencian yang mendalam terhadap nabi atas risalah, mereka tak mau menerima kebenaran itu. Disebutlah jahiliyah, tidak mau menerima kebenaran. Sekarang kalau ada manusia seperti itu sekarang tidak mau menerima kebenaran, berarti dia apa, Pak? Lebih jahiliyah daripada jahiliyah pada masanya. Waktu itu Islam belum datang. Sekarang pelaku jahiliyahnya siapa? Muslimkah atau non muslim? Ya semuanya lah. Semuanya, Pak. Non muslim kafir, ya orang kafir jelas jahiliyah, Pak. Nah, pasti jahiliyah. Tapi ini kalau disebut begini tak timong gitu. Atau ibu konti. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang berbahaya justru muslim. Muslim sekarang tuh lebih jahiliyah, Pak, daripada orang jahiliyah pada masanya. Agama berikan regulasi, agama perintahkan sholat. Banyak enggak umat muslim yang enggak sholat? Kita ambil contoh. Bapak Ibu jangan tersinggung ya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung bahaya nih. Sholat isya tadi berapa soft? 3. Sekarang tengok berapa soft. Ketika acara sholat wajib cuma 3 soft, masih mending, Pak. Kami Isra Mi'raj di sore, atau sebut namanya lantaklah. Di sore itu, Pak, bayangkan, ketika acara Isra Mi'raj, sholat isya 1 soft. Ketika acara Isra Mi'rajnya yang ada makan-makannya, penuh masjidnya, Pak, sampai keluar. Pertanyaan saya sederhana, ini penting makan apa penting sholat? Nilai sholat tak ada lagi, nilai makan oke. Maka kata Nabi dalam hadisnya, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai mereka manusia itu qiblatuhum nisa'uhum wa syarafuhum mata'uhum. Apa kata Nabi? Orang besok yang akan datang di akhir zaman, kata Nabi, manusia itu yang dipikirkannya kiblatnya perempuan, kehormatannya adalah harta, agamanya adalah duit. Yang menjadi perhatian mereka adalah kampung tengah, butunuhum. Tahu Bapak Ibu butunuhum? Batnun. Batnun itu artinya perut. Yang difikirkan dalam otak mereka perut ke perut, perut ke perut. Artinya apa? Amwal, harta. Zahratud dunia, kata Nabi. Inni akhafu alaikum min zahratid dunia. Yang aku khawatirkan dari kalian adalah persoalan zahratud dunia, nikmatnya dunia itu. Tapi kata para ulama, apa yang disebut dengan zahratud dunia? Barakatul ardi, indahnya dunia, keberkahan dunia. Tapi konotasinya negatif. Apa kata Nabi dalam terusan hadis tersebut? Faman akhadhahu bihaqqihi, barang siapa yang mengambil dunia dengan haknya, fawada'ahu ala haqqihi, dan diletakkan pada tempatnya, mereka akan mendapatkan ni'mal ma'una huwa, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Tapi kemudian kata Nabi yang kedua, faman akhadhahu
bi ghairi haqqihi, yang mengambil bukan karena haknya, kata Nabi. Apa kata Nabi? Mereka penghuni-penghuni neraka itu, kata Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu di antaranya maksud hadis tadi, banyak yang sekarang tuh lebih suka yang haram daripada yang halal. Yang halal tak manis, Ustaz. Yang manis tuh yang halal. Maaf, yang haram. Gimana ceritanya, Pak? Yang haram bisa jadi manis itu? Itu tak seberapa, Pak. Haram jelas, halal jelas. Sekarang halal jadi haram, haram jadi halal. Coba bayangkan. Begitu manusia sekarang. Sekarang pertanyaannya, jihad kita di mana? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam doa Nabi kata, penyebab bergetarnya aras tadi itu karena doa Nabi, kekuatan dan kelemahan manusia. Nabi kata, aku ni manusia, kekuatanku tidak seberapa, engkau yang paling kuat. Kemanapun engkau arah aku untuk melakukan, untuk berjalan, mereka sampai menyakitiku, aras bergetar, Pak. Ketika aras ini bergetar diperjalankan Nabi, pertanyaannya muncul, Pak. Ketika Nabi diperjalankan, ingat kalimatnya, Pak ya, diperjalankan, bukan berjalan. Kenapa saya harus tekankan begitu? Karena kalau diperjalankan, mesti ada orang yang memperjalankan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memperjalankan Nabi? Manusiakah, malaikatkah, atau siapa? Siapa, Pak? Yang memperjalankan Nabi siapa? Siapa, Pak? Allah. Pertanyaannya adalah, pernah Bapak Ibu tahu siapa Allah itu? Tahu, Dek? Bapak Ibu tahu Allah itu siapa? Di mana? Ini pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Bapak Ibu yakin kenal dengan Allah? Yakin kita kenal dengan Allah? Kalau kita yakin kenal dengan Allah, sejalan dengan makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Siapa yang hari ini betul-betul menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Allah? Adakah? Silakan angkat tangan, Pak. Yang betul-betul menyerahkan diri dia seutuhnya kepada Allah. Yang tidak takut miskin, yang tidak takut dimutasi, yang tidak takut sama pemerintah, yang tidak takut sama, mohon maaf, pelaku kemungkaran. Hampir semua kita tidak ada yang berani berkata demikian. Pertanyaannya, di mana kita serahkan diri kita? Kepada Allah kah atau kepada manusia kah? Cocok. Kata Buya Hamka, syirik modern. Manusia sekarang ini syirik modern. Makanya disebut dengan jahiliyah modern. Karena Tuhannya bukan lagi Allah, tapi Tuhannya adalah manusia. Kita takut, Pak, mohon maaf ya. Kita takut dimutasi, Pak. Yang PNS takut dimutasi, mesti itu. Kecuali yang tak takut. Kenapa saya berani bilang begitu? Begitu yang datang ke rumah, Ustaz, tolonglah Ustaz, aku mau dimutasi gitu. Minta tolong sama manusia. Saya tanya, udah sholat belum? Belum, Ustaz. Itu masalah tuh. Coba, lebih dulu datang kepada manusia, Pak, mohon maaf. Ustaz, tolonglah Ustaz, anakku ini Ustaz, dia tidak bisa diterima di sekolah di sini. Bisa tidak Ustaz carikan orang? Kalau bisa orang dalam lah. Coba bayangkan, Pak, kalau bisa orang dalam. Sekarang saya tanya, seberapa kuatnya iman dan akidah kita kepada Allah tuh? Tidak ada, Pak. Kita lebih percaya manusia ketimbang Allah kok. Jelas itu. Jelas. Bahkan Bapak Ibu, Ustaz, kami ini kontraktor. Kira-kira suap itu dalam kontraktor ini boleh apa tidak? Semuanya mereka main suap, Ustaz. Boleh tidak kami main suap? Haram, saya bilang. Tapi semuanya main suap, Ustaz. Tidak ada hak kami di situ. Kecuali kalau seandainya bukan kecuali. Kalau seandainya semua itu pemain suap, masa kami tidak boleh main suap, Ustaz? Kata Ustaz yang lain boleh, Ustaz. Yang penting kalau ada hak kita di situ. Saya bilang, Ustaz siapa yang bilang begitu? Tak mau pula dia nyebut namanya. Coba bayangkan, Pak. Kita ini menormalisasikan maksiat. Maksiat itu kita normalkan, Pak. Jadi suap itu jadi halal. Sejak kapan, Pak, suap jadi halal? Sejak kapan? Pemain-pemain kontraktor-kontraktor yang pakai tender-tender, tobatlah. Tobat. Jujur, Pak, mohon maaf, tobatlah. Tapi Ustaz, kalau kami tidak main suap, orang-orang kafir yang main itu mereka pakai suap semua, Ustaz. Baru kita lawan, Pak. Baru kita lawan. Lah ini semuanya muslim. Muslim semua, kita juga main suap. Ini yang disebut dengan menghalalkan yang haram. Tidak mengharamkan yang, tapi menghalalkan yang haram. Kembali kepada tadi, Pak. Dalam perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu, poin kedua, Pak, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Dari mana Nabi diperjalankan? Dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa. Saya tak bahas saya tak bahas simbolnya Pak. Mengapa yang dipilih itu masjid? Kenapa yang tidak dipilih itu Bukit Tursina? Kenapa tidak dipilih itu Bukit Badar atau Jabal Badar? Kenapa yang tidak dipilih itu adalah Uhud? Kenapa yang dipilih masjid? Kenapa tidak dipilih pasar? Kenapa yang dipilih masjid? Kenapa Bapak Ibu? Sesuai judul kita malam hari ini. Satu. Masjid tempat hijrahnya umat muslim di akhir zaman. Masjid tempat hijrahnya umat muslim di akhir zaman. Salah satu tempat yang bisa membangun kekuatan bersama umat muslim cuma masjid. Kalau pasar justru berkelahi. Isi di pasar tuh maksiat, mungkar, riba, kezaliman. Itu isi pasar Pak. Tapi isi masjid ketakwaan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La masjidu ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini hayat ini khusus untuk Masjid Kuba. Masjid apa? Masjid Kuba. Tapi sangat relevan kita pakai sekarang. Bapak Ibu, kalau bukan kita yang isi masjid, siapa yang isi? Saya tanya. Siapa yang mau ngisi? Iblis, setan. Kata setan, ngapain kami masuk masjid? Lowong di dalamnya udah nggak ada. Ngapain pula kami ngisi? Bayangkan Pak, Iblis sudah tertawa lihat kita sekarang Pak. Apa kata Iblis? Nggak perlu capek-capek kami hasut mereka. Mereka udah jadi iblis kata dia. Coba bayangkan. Bahkan Nabi bilang begini. Ketika bertemu dengan iblis, kata Nabi kepada iblis, "Hei, ya iblis, man rufaqauka min ummati?" Siapa kawan-kawanmu dari golonganku, kata Nabi kepada iblis. 10 kata dia. Hum asyara, mereka 10. Satu di antaranya siapa? Yang tak mau ngisi masjid. Yang tidak mau mengisi masjid. Sekarang pertanyaannya Pak, bagaimana masjid kita mau makmur? Simbol masjid ini Bapak Ibu, simbol ukhuwah, persatuan. Nabi bangun Masjid Kuba itu biar memperekat antara kaum muhajirin dan ansor, dan kaum-kaum Yahudi yang masuk Islam, Nasrani yang masuk Islam, dipersatukan oleh Nabi melalui satu lembaga yang disebut dengan masjid. Kalau di masjid kita berkelahi, kalau di masjid kita saling mohon maaf rebutan kekuasaan, kalau di masjid kita saling mohon maaf, ini masjidnya Wahabi, ini masjidnya NU, ini masjidnya Muhammadiyah, ini masjidnya Jamaah Tabligh, ini masjidnya Persis. Kita dah berkelahi di sini Pak, dah berkelahi di sini kita. Jadi tak ada lagi simbol masjid untuk kerukunan, tidak ada. Maka dalam masjid ini Pak, mau mazhab Syafi'i dia, Hambali dia, Maliki dia, atau Imam Abu Hanifah Hanafi dia, silahkan. Yang penting solat wajibnya 5 waktu, jangan 10. Kalau 10 sesat, boleh kita protes Pak. Selagi takbirnya masih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali takbirnya Allahu Akbar, boleh kita berantem Pak. Kalau perlu itu sesat, itu memang benar. Nggak ada begitu Pak. Tapi mengapa kita berkelahi dalam masjid? Karena satu saja Pak, fanatisme, fanatik terhadap kelompok yang berlebihan. Maka Bapak Ibu, kalaulah di dalam masjid kita tak bisa bersatu, maka bisa dipastikan di luar masjid, bisa dipastikan di luar masjid kita tidak akan bersatu. Tidak akan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Masjid tujuannya untuk ketakwaan, salah satu di antaranya. Yang kedua, membangun ukhuwah. Nih Bapak Ibu, di dalam masjid ada nggak, mohon maaf ya Pak Camat ya, boleh nggak kita sop pertama ini khusus untuk Pak Camat, sop di sini khusus untuk Bupati. Siapa yang datang duluan? Ini terkejadian Pak, ini kejadian. Saya sampaikan, gara-gara bukan gubernur Riau ya, adalah pokoknya gubernur mana gitu ya, gara-gara menunggu gubernur setengah jam menunggu waktu sholat, padahal sudah azan, sudah mau qomat ini 30 menit lebih Pak. Tunggulah dulu Ustadz. Kenapa gitu? Pak Gubernur belum datang. Ya mau kalau dia datang suruh sebelakang. Yang duluan siapa? Nggak ada Pak.
Di dalam masjid ini tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada, semua sama. Cuma ketakwaan kita, Pak. Siapa yang paling bertakwa? Masuk surga juga begitu. Aku nih rumahku megah, Ustaz, kaya, masuk surganya belakangan. Itu pun kalau masuk surga. Kan tergantung hartanya, Pak. Hisapnya paling banyak kan, paling berat, Pak, hisapnya. Jadi kira-kira mau kaya apa miskin? Mau kaya apa miskin? Orang kaya hisapnya belakangan, paling berat. Mau kaya apa miskin? Salah, Pak, jangan pilih miskin, tetap kaya. Yang mau kaya, yang tak mau ya tak apa-apa. Jangan dipaksakan juga kan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi masjid tidak bisa, Pak. Nah, ukhuwahnya di dalam masjid ini apa? Setiap kita sholat, Pak, yang satu di sono itu bisa saling kenal antara satu dengan yang lain. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kita sering sholat jamaah. Sering sholat jamaah. Kata Pak Imam kenal. Karena jamaahnya sering, nampak wajahnya sering. Sehingga ketika dia nggak datang, Imam bilang, mana si Fulan ibn Fulan? Kok nggak nampak dia? Itulah yang dilakukan Nabi. Mengapa Nabi ketika jadi imam, Pak, dia menghadap ke belakang. Ditengoknya kiri kanan, Pak. Setelah selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, Nabi juga sama, nunduk menghadap ke belakang. Apa alasannya? Oi, kok si Fulan ibn Fulan nggak nampak? Pernah terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Mana Abdurrahman? Kok nggak nampak? Kata Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi pergi menjenguk, ternyata Abdurrahman sakit. Dijenguk. Ukhuwah. Kalau kuat ukhuwah kita dalam masjid, insya Allah kita kuat. Salah satu simbol kekuatan kita memang di sini, Pak. Sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi, di antara saf-saf itu kalau dia bolong ada yang ngisi, Pak. Siapa yang ngisi? Syaitan. Baina khilalis syayatina, baina khilalis sufufis syayatin. Di antara saf-saf yang kosong itu yang ngisi siapa? Setan. Makanya mohon maaf, Pak, lagi sholat Allahu Akbar, saf kosong, setan masuk. Kata setan, di mana kodok tak kunci onda tadi? Gitu deh. Sedang sholat dibisik sama setan, di mana kunci onda tadi ya? Tak jadi khusuk dia, Pak. Itu setan itu, Pak. Itu ada setan khusus namanya dalam masjid itu. Saya lupa namanya, Pak. Nanti kalau ketemu saya WA sama Pak Ketua Masjid. Tolong sampaikan kepada jamaah. Ada, Pak. Di kamar mandi ada setan, di rumah ada setan, di masjid pun ada setan. Namanya beda-beda. Nanti kalau saya sudah ingat saya kasih ke Pak Ketua Masjid biar di-share. Ini nama setannya gitu. Bukan kenalan ya, Bapak Ibu, bukan kenalan. Ingat ya, kembali kepada poin, Pak. Di sini poin penting kita. Jadi kalau kita hari ini lemah itu karena saf kita, Pak. Karena dalam masjid kita sudah berkelahi, dalam masjid kita sudah tidak bersama, dalam masjid kita saling membedakan antara satu dengan yang lain. Bahkan kata Nabi, sayati 'alan nasi zamanun yadkhulu al-masjida wa la yusalli fihi bal yatabaha. Kata Nabi, ada orang kelompok yang masuk ke dalam masjid, mereka tidak sholat tapi membangga-banggakan diri. Nah, yang kayak gini-gini insya Allah mudah-mudahan di Tualang ini tidak terjadi. Pokoknya karena aku yang bangun masjid ini, tolong saf aku paling depan. Sekalipun dia terlambat, saf dikosongkan. Itu tidak bisa begitu tuh, Pak. Kalau begitu tuh kacau tuh. Tidak boleh, Pak. Tapi kata Imam Al-Ghazali, memang nampak manusia akhir zaman itu. Kata Nabi, manusia akhir zaman tuh yang mulia itu bukan iman, bukan orang dengan keimanan, tapi orang yang punya, mohon maaf, kekayaan, kata Imam Ghazali. Kenapa dibalik sama Imam Ghazali? Kalau dulu orang mulia dengan iman, sekarang orang mulia dengan harta. Kenapa? Terlalu banyak yang hubud dunia, cinta terhadap dunia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Itu masjid. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh orang di dalam masjid, Pak? Salat berjamaah. Ustaz, kami di rumah berjamaah juga, Ustaz. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, Syamsuddin Az-Zahabi, orang, jangan tersinggung tapi Bapak Ibu ya, jangan tersinggung. Ini serius nih, jangan tersinggung. Orang yang salatnya di rumah, sementara rumahnya di samping masjid, kata Imam Syamsuddin Az-Zahabi, berdosa, tercela, meskipun sebagian ulama mengatakan tidak begitu. Kata sebagian ulama tidak ada masalah, karena memang berbeda pandangan. Tapi Bapak Ibu, orang yang sholatnya di rumah, sementara rumahnya di samping masjid, secara etika agama tidak punya etika terhadap agama.
Bisa dipahami Bapak Ibu? Sekarang pertanyaannya, begitu enggak keadaan kita sekarang? Begitu enggak keadaan kita sekarang? Kalau perlu Pak, ya mohon maaf, toa masjid tuh diarahkan ke rumahnya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Dulu, bukan dulu, di Pekanbaru, saya ngisi di salah satu musola. Di samping musola itu cuman jarak dua rumah lah. Itu tempat, mohon maaf, tempat pelaku maksiat. Saya bilang sama pengurus musolanya, bisa enggak toa masjid, toa musola nih diletakkan di tempat mereka? Ya nggak bisa lah ustadznya. Kenapa begitu? Takut kami ustadz kata. Itu alasannya Pak. Di Masjid Pancasila, Mukhlisin Pancasila, itu masjid besar, masjid TNI itu Pak. Di depan masjid itu ada warung makan geprek. Pernah satu ketika kajian jalan, musiknya besar. Saya bilang sama ketua masjidnya, bisa nggak corong tuh arahkan ke situ, taruh di situ Pak. Kalau bisa ditaruh di situ enak Pak, biar saya yang ceramah, saya bilang gitu. Kenapa begitu? Tidak ada penghormatan Pak, tidak punya etika manusia sekarang tuh. Azan berkumandang, boro-boro mendengarkan azan, musik tuh dibesarkannya Pak. Coba bayangkan, fi udhunihim waqra, memanglah tuh sumbat. Besok di neraka lebih parah sumbatannya besok itu. Batu besar panas masukkan ke telinga dia itu. Begitu Pak. Jadi sekarang ini apa alasan kita untuk tidak ke masjid sebenarnya? Sebenarnya Bapak Ibu, dari persoalan yang tadi saya sampaikan, penyebabnya sederhana Pak. Solatnya umat muslim ini main-main, tidak serius. Yang kedua, kita sudah tidak punya kekompakan bersama, merasa paling benar, merasa paling hebat. Semua orang yang melakukan ibadah bukan lagi untuk Allah, untuk pamer. Jadi wajar Pak, wajar kalau hari ini umat muslim tidak kuat, boro-boro sholat Pak, dijamak dari subuh sampai isya. Sholat apa Pak kok banyak kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba bayangkan, itu masih mending Pak daripada tidak sholat sama sekali. Umat muslim kok tidak sholat, itu alasannya apa? Orang yang dekat rumah kok tidak sholatnya ke masjid, alasannya apa? Itu pertanyaan kita Pak. Nanti kalau masjid kita kosong, tiba-tiba mohon maaf datang kelompok lain mengisi yang menurut kita berbeda pandangan, akhirnya kita ngamuk Pak, ngamuk, berkelahi kita. Setelah masjid diambil lagi, kita tak ada lagi ngisi. Inilah penyakit kita sekarang. Diisi orang kita tak terima, pas tidak diisi orang tuh kita tak ada yang ngisi. Begitulah kasusnya hari ini. Umat muslim berkelahi demi rebutan masjid. Malu apa tak malu kita? Malu Pak. Nah sekarang kembali kepada poin kita, mengapa sholat jamaah itu penting? Sholat jamaah penting karena memang salah satu tempat menciptakan ukhuwah di situ, saling kenal antara satu dengan yang lain. Tinggal di perumahan, ke masjid tidak pernah, saudara tetangga meninggal pun tak kenal. Siapa yang meninggal samping rumah itu? Bayangkan bertanya dia siapa nama yang meninggal di samping rumah, nggak kenal Pak. Ya gimana mau kenal, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sosial dan lain sebagainya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sekarang apa tumpuan utamanya? Inilah inti daripada Isra dan Mi'raj. Tumpuan pertamanya adalah salat. Salat Pak. Mengapa kok tumpuan pertamanya salat? Orang kafir yang tidak salat kafir kata Nabi. Satu. Yang ngomong bukan saya Pak, Nabi. Al-ahdu bainana wa bainahum tarikus shalah. Perbedaan kita dengan orang kafir kata Nabi, meninggalkan sholat. Orang Yahudi pada masanya, orang Nasrani pada masanya, mereka bukan tidak percaya Allah Pak, mereka percaya Allah, percaya. Cuma karena nabinya Muhammad mereka tidak mau. Tapi kalau nabinya dari kabilah Bani Israel, mereka mau. Makanya Nabi Muhammad dianggap bukan nabi karena bukan dari Bani Israel. Bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami? Makanya mereka nggak mau ngikut Pak. Nah sekarang karena mereka tidak mau ngikut, mereka nggak mau sholat. Kenapa mereka tidak mau sholat? Ya bagi mereka sholat mereka bukan seperti itu. Nabi baru dapat perintah sholat kapan Pak? Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kapan Nabi diajarkan sholat? Seperti sallu kama ra'aitumuni usalli, ketika di depan Ka'bah. Dalam riwayat yang lain di Palestina, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Artinya Pak, tumpuan utamanya adalah
Dan pertanyaannya, apakah Nabi sholat di luar masjid atau dalam masjid? Dalam masjid. Kalau dalam masjid sholatnya berjamaah atau sendiri? Sehingga muncullah hadis Nabi sholat di masjid berjamaah berapa itu? 27, pahalanya 27 ketimbang sholat di rumah. Tapi Ustadz, kami sholat di rumah berjamaah juga, cuma kita nggak dapat keberkahan masjid Pak, nggak dapat. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, sekarang perhatikan, mengapa orang yang sholat itu penting? Kenapa sholat itu penting? Mengapa sholat itu menjadi poin utama? Semua nabi dari Adam sampai yang terakhir, berapa jumlah nabi Bapak Ibu? Berapa jumlah nabi? Berapa? Salah tuh. Tolong diluruskan Ustaz bagus. Salah tuh. Nah, jumlah nabi ribuan, di atas 2000 jumlah nabi. Jumlah ulul azmi 25. Maaf, jumlah rasul 25, ulul azmi 5. Nah, begitu dia rasul. Tapi kalau nabi banyak Pak, nabi banyak, ada 2000 lebih nabi itu, banyak. Jadi tidak, memang kita diajarkan di sekolah itu 25 nabi dan rasul. Itu sebenarnya memang kurang benar itu Pak, karena hadis Nabi tidak ada mengatakan jumlah nabi 25, tak ada. Dalam hadis Nabi jumlah nabi itu ribuan. Hanya saja yang tertulis dalam Al-Quran itu 25 disebutlah sebagai rasul sekaligus plus ulul azmi. 20-nya rasul, 5-nya rasul plus ulul azmi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini kesalahan. Dan semua nabi dari Adam sampai terakhir agamanya satu saja, Islam, tidak ada agama lain. Semua nabi sholat, cuma sholatnya beda-beda. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa sholatnya sama, yang berbeda cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sekarang pertanyaannya, mengapa sholat itu penting? Satu Pak, perbedaan kita dengan orang kafir adalah sholat. Jadi kalau kita tidak sholat bisa dikatakan kafir. Tapi Bapak Ibu, kalau ada saudara Bapak Ibu di jalan tidak sholat, dia pir sini pir, tak boleh. Jangan panggil kafir dia Pak, tidak boleh Pak, tidak boleh. Sibabul muslimin fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencela umat muslim itu kefasikan, membunuhnya kafir, kekufuran. Yang kedua, kata Nabi, qawaiduddin salasa. Kaidah itu, kaidah agama, tiang agama itu ada 3. 1 syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat. Faman taraka wahidatan minhunna faqad kafara. Yang meninggalkan salah satu di antaranya kafir. Yang meninggalkan salah satu di antaranya kafir. Kafir di sini tidak keluar daripada Islam, tapi kufur. Apa maksud kufur itu? Sedekah dia, puasa dia, tidak sholat dia, tidak ada gunanya Pak. Ini agak bertolak belakang nih sedikit nih. Tapi demi kebaikan manusia, sedekah tak apa-apa. Memang nanti kita sampaikan. Tapi memang begitu Pak, begitu. Kata Nabi, salah satu di antara yang membatalkan pahala puasa itu adalah meninggalkan salat. Sekarang yang ketiga. Orang tidak salat. Pertanyaannya adalah, apa dosanya orang yang tidak salat? Apa yang dampaknya bagi orang yang tak salat? Neraka Pak. 2. Kalau dia lalai, kata Ibnu Katsir, nerakanya sakar. Malakum fi sakar, lam nakum minal musallin, wa lam nakun nut'imul miskin. Orang yang tidak salat masuk neraka sakar. Yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau membagi makan orang miskin, anak yatim, nerakanya sakar. Jadi kira-kira kalau ada orang pelit tak mau sedekah, nerakanya apa Pak? Ini masuk kaji Pak siapa tadi? Kaji Pak Camat tadi. Tapi itu zakat Ustaz. Ya sama aja lah. Anggap sama aja lah. Sayutawwaquna ma bakhilu, kata Allah. Kelak harta mereka itu yang numpuk, yang ngendap 80 apa tadi? 85 dalam rekening tuh ngendap dia. Besok di hari kiamat 85 itu keluar semua Pak. Jadi bara api yang panas. Emas jadi emas panas, dililitkan di leher dia seperti ular. Seperti itulah besok tuh. Disuruhnya keliling tawaf. Bawalah. Apa kata Allah? Rasakan apa yang pernah kau buat di muka bumi ini, kata dia. Jadi Bapak Ibu jangan pelit-pelit dengan harta. Muslim kaya boleh, pelit jangan.
Allah paling benci dengan orang kaya pelit. Tapi Allah lebih benci lagi dengan, mohon maaf, orang miskin pelit. Itu sangat dibenci oleh Allah itu. Apa kata Nabi dalam hadisnya begini? Abghadu salasan wa bughdi li salasin ashad. Aku membenci orang kaya yang songong, tapi aku lebih benci dengan orang miskin yang songong, kata Allah. Nah, itu hati-hati Pak. Jangan sombong-sombong, tak usah. Oh, aku ini orang kaya Ustaz. Sebelum dia kaya begini jalannya Pak. Setelah kaya begini badannya. Nah, itu berarti OKB namanya. Orang kaya baru. Apa namanya Bapak Ibu? OKB. Nah, yang kayak gitu-gitu nampak tuh Pak. Orang-orang sombong kaya itu. Namanya OKB. Tapi kalau dari dulu dia sudah kaya, biasanya biasa-biasa aja deh Pak. Oh, tapi ada juga yang sombong betul, ada juga. Ustadz kok merendahkan orang kaya terus? Bukan. Lebih terhormat kalau dia, mohon maaf, rajin bersedekah. Kemudian mereka yang kaya, yang bukan kaya sebenarnya, yang mampu, mereka juga bagian daripada yang terhormat jika mereka tidak sombong. Kembali kepada poin tadi Pak, salat. Satu ancaman mereka yang meninggalkan salat, yang pertama neraka sakar. Tapi kata Ibnu Katsir, itu yang lalai. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, bagaimana? Jahanam. Neraka apa Pak? Jadi bagaimana tuh Ustaz? Kira-kira orang yang kami nampak dia sengaja tidak sholat bagaimana? Satu Pak, yang harus Bapak Ibu lakukan, datangkan dia, ajak dia sholat. Bro, yuk kita sholat. Tapi Ustaz, tak berani kami Ustaz. Jangan sendiri, rame-rame. Jadi Bapak Ibu yang keluar dari rumah, Bapak Ibu, bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau mau cari aman bapak-bapak, suruh ibu-ibu yang ngajak. Karena nak marah ke ibu-ibu tak berani. Nah, sekarang kan ras terkuat di muka bumi ini wanita. Insya Allah mau dia ke masjid tuh Pak. Apalagi kalau mohon maaf ya, itu masalah tuh. Jadi Bapak Ibu keluar dari rumah, nampak orang main batu domino, sedang di warung kopi, ajaklah Pak, ajaklah. Saya lagi-lagi memang memuji. Mungkin tidak berlebihan kalau saya memuji, kalau kita memuji teman-teman jamaah tablik yang berani mengajak orang dari door to door menjak ke masjid Pak. Memang udah saatnya begitu Pak. Udah nggak saatnya Bapak Ustadz kita tunggu dia sadar Ustadz, nanti dia sadar. Nggak akan Pak, nggak akan. Ustadz udah kayak Tuhan aja, bukan Pak. Kenyataannya begitu. Jadi kita nggak usah nunggu orang sadar Pak. Ustadz anak ini udah belum cukup, hati aneh belum baik untuk berjilbab. Jangan ditunggu baik hati Pak kalau mau berjilbab. Jangan tunggu. Sama kebaikan begitu Pak. Kami tunggu kaya baru sedekah. Jangan tunggu kaya baru sedekah. Bersedekahlah Anda kaya. Setidaknya Anda kaya hati. Setidaknya Anda kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu, mohon maaf, yang tidak mampu, yang mereka merasa diri mereka tidak mampu. Salahkah kalau kita bersedekah 1.000, 2.000? Salah enggak? Salah enggak? Hinakah? Kalau ada orang yang bersedekah 1.000 rupiah, datang orang yang kaya menghina, Allah kau cuma 1.000, aku aja 1.000 itu cuma, mohon maaf, segini. Berarti beliau inilah yang kelak menjadi saksi di hadapan hari kiamat bahwa orang ini akan menjadi penghuni neraka. Tidak usah takut Pak. Penting nggak bagi kita sedekah itu? Penting Pak. Hati ini Pak, hati kita nih, kalau mau cepat bersihnya, sedekahlah. Serius Pak. Dan carilah orang yang sangat membutuhkan, sedekahi. Kalau tadi kata Pak Syamat, masukkan kemana? UPZ. Yang penting terpercaya dan amanah. Nah, itu ada penekanan terakhirnya itu. Nah, itu penting Pak. Kalau kita masukkan UPZ, kontrolnya jelas. Arahnya kemana jelas. Nah, ini saya tidak mau mencela sebenarnya, tapi bukan mencela sebenarnya, mengkritik. Banyak juga mohon maaf yang orang-orang minta sumbangan ilegal tuh banyak juga. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha bilang begini, Ustadz, banyak kali orang datang ke rumahku minta duit atas nama masjid katanya. Yang benar nih yang mana kata dia. Iya juga saya bilang, kacau juga itu. Maunya di depan rumah tuh kasih CCTV, nampak siapa yang minta Pak. Apa kata dia? Banyak kali yang minta Ustadz, bingung kami entah mana yang betul, semuanya atas nama masjid, tapi laporannya tidak pernah sampai Ustadz katanya. Itu dia, itu namanya maling namanya. Maling. Apa namanya Bapak Ibu? Maling. Orang yang tidak mau bayar zakat Bapak Ibu, zaman Abu Bakar diperangi. Sekarang Bapak Ibu, orang yang tidak mau bayar zakat perampok. Apa namanya Bapak Ibu? Bukan maling, perampok. Yang tidak mau bayar zakat
Sudah sampai hartanya, perampok. Dosanya apa? Sama dengan kufur. Yang dia makan haram, yang masuk ke dalam perut anak istri dia haram. Ustadz, tapi kami bayar pajak mobil, bayar angsuran rumah, semua angsuran bayar, biar tak usah bayar zakat. Makanya Bapak Ibu, kenapa Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bayar zakat tidak perlu menunggu angsuran. Jadi kalau sudah sampai 85, bayar langsung, tidak usah menunggu dia membayar angsuran. Mau bayar angsuran kek, mau bayar angsuran mobil, tanah, rumah, tetap dia kena zakat, kata Yusuf Al-Qaradawi. Karena kalau ditunggu sampai hari ini tidak ada orang yang kaya beneran, nggak ada, tidak ada. Percaya apa tidak percaya Bapak Ibu? Nggak ada orang kaya beneran. Ustadz, tetangga sebelah rumahnya bertingkat, itu hutangnya banyak. Hutangnya banyak, di mana dia hutang? Riba itu Pak, di bank. Ustadz suuzon, yang tidak suuzon. Karena banyak begitu Pak. Rata-rata kaya gengsi. Rata-rata mereka punya rumah, punya mobil, gengsi. Itu rata-rata. Meskipun rata-ratanya setengahnya lagi insya Allah baik semua. Itu cari aman tuh namanya Bu. Cari aman itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kembali kepada poin tadi. Jadi sholat, jangan Pak. Sekarang Bapak Ibu, ada bahasa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bahasanya sederhana. Nak, dimanapun engkau, kemanapun engkau, jangan lupa sholat. Sekarang saya tanya, kalimat ini betul atau salah? Copat betul lah ya. Bapak Ibu, nak, engkau main dimanapun sama siapapun, kemanapun, yang penting jangan lupa sholat. Betul apa salah? Salah. Salah. Bapak Ibu tahu mengapa sekarang masjid sunyi dari anak muda? Gara-gara perkataan Bapak Ibu yang seperti itu. Akhirnya apa? Kami nongkrong di kafenya Bu. Saya tidak lupa sholat ke Bu. Memang sholatnya di kafe, tidak di masjid. Sehingga tidak ada yang ngisi masjid Pak. Tidak ada. Karena kata orang tua kami, Ustaz, yang penting kami sholat. Masalah benar, masalah tidak benar belakangan. Yang penting kami sholat. Pertanyaannya salah apa betul? Salah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, banyak anak sekarang itu memang begitu dia. Allahu Akbar. Sholat dia Pak. Tidak tahu dia benar apa tidak itu Pak. Saya menemukan ada anak mahasiswa tidak bisa baca Al-Fatihah. Itu tanda kehancuran yang nyata. Tidak bisa Al-Fatihah. Kalau tidak hafal, itu masih mending. Tidak bisa membaca Al-Fatihah. Sekarang saya tanya, sholat nggak tuh? Sholat nggak tuh? Allahu Akbar. Apa yang mau diucap? Nggak ada. Gini aja dia. Orang dia nggak hafal, baca pun tak bisa. Sekarang jangan kaget kalau menemukan generasi seperti ini. Memang banyak penghuninya begitu sekarang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Itu kalau kita sering meninggalkan salat. Nerakanya antara jahanam kalau dengan sengaja, atau ada orang seperti Ade Armando yang mengingkari kewajiban salat. Itu jelas nifaknya, munafik. Orang yang mengingkari kewajiban salat jelas munafiknya. Jadi dalam salat itu Pak, setidaknya ada beberapa poin. Satu, orang yang sengaja meninggalkan salat. Yang kedua, orang yang tidak sengaja meninggalkan salat. Yang ketiga, orang yang sengaja lalaikan salat. Yang keempat, orang yang lalai tapi tidak sengaja. Yang kelima, ada orang yang mohon maaf mengingkari kewajiban salat. Kelima-limanya punya tingkatan dosa yang berbeda-beda. Yang sengaja meninggalkan salat neraka sakar, sebagian ulama bilang jahanam. Yang tadinya mereka tidak sengaja, mereka salah tapi tidak berdosa, seperti Rufi al-Qalam, bangun subuh jam 8 baru langsung salat dia. Tapi mohon maaf, itu sudah dibangunkan, sudah diinjak, sudah dibakar, belum bangun juga dia. Nah, itu makanya disebut dengan Rufi al-Qalam tadi. Sudah dibangunkan, tidak bangun juga dia. Berkali-kali tidak bangun juga. Terbangun jam 8 langsung dia sholat. Salah atau tidak? Salah. Tapi berdosakah dia? Tidak. Namanya Rufi al-Qalam. Yang ketiga, ada orang yang melalaikan sholat dengan sengaja. Ibu-ibu, jangan pentingkan memasak dulu. Jangan pentingkan. Bapak-bapak juga begitu. Kami kerja ini demi anak istri, betul. Tapi Allah punya hak terhadap kita. Allah punya hak. Apa haknya? Salat. Ustadz,
kami kerja banting tulang Ustaz. Bolehkah kami meninggalkan solat dengan uzur? Bukan meninggalkan solat. Kalau tak mampu mengerjakan tepat pada waktu karena uzur, ada solusinya, jamak. Apa namanya Bapak Ibu? Tapi bukan berarti mohon maaf kojo bangunan di samping tempat kojo itu masjid. Kami jamak aja lah Ustaz katanya. Nanti sore potangkan kami jamak asar dengan zuhur sekali. Itu tak boleh itu Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tidak bisa. Ada orang yang sengaja melalaikan solat Allah. Orang yang sengaja melalaikan solat munafik. Munafik. Ustaz kok keras sekali Ustaz? Memang begitu. Memang harus begitu. Karena kata Nabi dalam hadisnya, orang munafik solatnya fi akhiril waktu. Orang munafik itu solatnya di akhir waktu. Orang yang solat di akhir waktu itu orang lalai dan sengaja melalaikan. Contohnya main game online. Ini makanya banyak anak-anak kita nih mohon maaf, mereka lebih penting main game online ketimbang solat. Orang tuanya nggak berani negur, nggak berani tegur, nggak berani. Ustaz nanti kalau ditegur minggat dia dari rumah. Kalau saya jadi orang tuanya, silahkan minggat, jangan balik-balik. Tapi kami sebagai ibu nih Ustaz, hati kami ini lembut sekali. Itu masalah kita sekarang Pak. Kita tak berani keras dengan anak. Kenapa kita tak berani keras dengan anak? Dilemahkan. Apa yang melemahkan kita? Undang-undang. Kalau kita cubit, kalau kita tempeleng, kalau kita pukul, melapor dia, masuk penjara bapaknya, bapak kandungnya Pak. Gara-gara nyuruh anak menyuruh anak berbuat baik, salah dengan cara yang salah. Berarti kita nggak bisa mukul anak Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, punya caralah bagaimana mendidik mereka sholatnya, akhlaknya, ibadahnya. Penting. Anak sekarang itu sudah mulai hilang arah. Kalau mereka tidak kita ingatkan, mereka nggak akan menemukan arah, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan di sekolah mereka tak sholat. Kalau di sekolah sudah tak sholat, di rumah tidak sholat, pertanyaannya kira-kira di luar sholat nggak? Kok bisa begitu? Coba bayangkan. Kalau di rumah sudah tidak sholat, ketika disuruh sholat, Ustadz, bapakku tak pernah ngajarkanku sholat. Jangankan ngajar Ustadz, bapakku aja tak sholat, gitu deh. Itu masalah kita sekarang. Bapakku tak sholat, gitu deh. Itu yang berapa? Sekarang ada orang lalai dengan tidak sengaja. Contohnya ada uzur-uzur syar'i, itu masih dibenarkan dalam agama. Dan yang terakhir ada orang yang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada orang yang memang mengingkari kewajiban sholat. Itu seperti Ade Armando lah. Ya kita tidak tahu kenapa alasannya, pokok Bapak Ibu tidak usah tanya. Ya orang-orang yang mengingkari kewajiban sholat, mereka adalah orang-orang munafik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan sholat ini itu persoalan serius. Awal ma yuhasabu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab hari kiamat. Bapak Ibu tahu alasannya mengapa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu maling itu dosa apa tidak? Maling dosa apa tidak? Dosa Pak. Maling itu berdosa Pak. Tapi kalau mereka bertaubat kepada Allah, tidak menghapus pahala sholat Pak. Makanya orang zaman dulu ada bilang, kau jahat boleh tapi sholat jangan tinggal, katanya. Bayangkan orang tua zaman dulu, nakal tak masalah, yang penting kau jangan tinggalkan akhirnya maling dia tapi tetap sholat dia. Ini contohnya sekarang itu banyak koruptor tapi maling kan, maling dia sholat dia Pak, di masjid lagi sholatnya Pak. Bayangkan tuh, menzolimi manusia tetap sholat. Kalau kita bilang bapak maling, enggak, aku enggak maling, cuma ngambil aja, kata dia. Coba bayangkan orang zaman sekarang. Maka Bapak Ibu, mohon maaf betul, mohon maaf, sholatlah sebelum disolatkan. Sebelum apa Pak? Sebelum disolatkan. Iya mati juga sih memang, betul itu. Iya betul, cocok. Besok ente bilang tuh sama siapa? Bapak ente sholat nggak? Ya. Parah. Jadi Bapak Ibu, tolong. Nah, terakhir Bapak Ibu, Nabi memberikan contoh dakwah yang baik kepada kita melalui Isra dan Mi'raj ini. Satu di antaranya, Nabi tidak akan membicarakan sesuatu sebelum Nabi melakukan. Nabi tidak akan mengatakan sesuatu sebelum Nabi melakukan. Artinya, ini ada istilah di Muhammadiyah namanya dakwah bil hal. Artinya Bapak Ibu, kita berbuat dulu. Anak zaman sekarang tidak bisa kita perintah nak sholat nak, Allah bapak aja tidak sholat, gitu deh.
Nak ke masjid, nak bapak aja di rumah, kata dia. Jadi kita tidak bisa Pak. Sekarang ini dengan anak, dengan keluarga, kita harus melaksanakan dulu. Artinya Nabi juga begitu. Nabi buat dulu Pak. Setelah dibuat oleh Nabi, anak-anaknya mencontoh, keluarganya mencontoh, sahabat mencontoh. Artinya Nabi melakukan dulu, baru kemudian menjadi contoh bagi yang lain. Hendaknya di rumah kita begitu. Nak baca Quran, bapak udah baca belum? Sudah nak. Nah, sekarang anak lagi baca, dia mau mendengarkan kita Pak. Kenapa demikian Bapak Ibu? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal istilah sholat. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengenal Islam. Jangan sampai mereka tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Rasulullah. Itulah pengkhianatan yang besar kepada Allah dan Rasulullah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La takhunullah war rasul. Oleh para ulama Al-Quran, ulama tafsir mengatakan pengkhianatan kepada Allah dan Rasul salah satunya adalah yang tidak memberikan pendidikan ibadah tauhid kepada anak. Jadi Bapak Ibu, setelah dari sini pulang ke rumah, merenung sejenak, bertadaburlah dengan ayat Al-Quran, ajak keluarga kita menuju surga. Qu anfusakum wa ahlikum. Sudah saatnya kita khawatir dan takut dengan keadaan agar anak-anak kita bisa selamat Pak. Bapak Ibu, 20 tahun yang akan datang kita nggak tahu umur kita seperti apa. Bisa jadi Bapak Ibu mati duluan, kami belakangan, atau sebaliknya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tinggalkanlah yang baik-baik, biar anak-anak kita ke depan mengerti dan mengenal. Insya Allah mereka bisa mendoakan kita kalau mereka paham agama. Kalau mereka tidak paham agama, mohon maaf Pak, mohon maaf, apa yang mau mereka doakan? Ya Allah, bapak mak bapakku tidak meninggalkan harta warisan, jadi kami miskin, gitu deh. Itu yang dalam pikiran mereka. Tapi kalau mereka mengerti agama, paham agama, insya Allah mereka lebih ridha dan ikhlas dan tahu bagaimana mereka harus berjalan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Satu-satunya kunci untuk memperbaiki segala hal cuma satu Pak, salat. Kita tutup dengan satu kalimat, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Baik salatnya, benar wuduknya, insya Allah mesti bisa merubah perilaku-perilaku yang buruk. Mesti bisa menjadikan mereka anak-anak yang baik dan bertanggung jawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Itu biar cepat selesai begitu. Aman Pak Ketua? Saya agak ragu nih Ketua angguknya tuh, siang aman gitu deh. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, pelaku dia berarti itu. Saya minta maaf Bapak Ibu, karena memang menurut saya hari ini tak bisa lagi orang itu disindir-sindir, tak bisa. Tak bisa lagi disindir. Karena capek aja kita nyindir. Mereka tidak sadar. Oh kau sindir aku? Enggak. Jadi sekarang ini tembak langsung aja Pak. Tembak to the point. Tapi dengan bahasa yang lembut. Agar kita bisa tetap bersaudara. Kalau tidak, kita tidak bisa bersaudara Pak. Kata Nabi, yang hilang di akhir zaman itu adalah perhatian seorang muslim terhadap muslim yang lain. Makanya kita nih sekarang itu pokoknya Ustadz, aku nih sholat, ibadah aku, dia terserah mau sholat dia mau tidak, tak urusan, yang penting aku sholat. Orang yang tidak perhatian terhadap sesama muslim berdosa, dan kewajiban mengingatkan muslim yang lain itu kewajiban, bukan lagi pilihan Pak. Jadi kalau ada tetangga Bapak Ibu tidak sholat, tolong diingatkan, wajib hukumnya mengingatkan. Apalagi pengurus masjid yang tidak sholat, itu tolong betul ditarik dia ke masjid. Engkau pengurus masjid tapi tak sembahyang, tolong datang ke masjid. Gitu. Kalau tidak, engkau mundur aja lah, becai yang lain. Kan enak begitu. Ini Pak, mohon maaf, banyak yang mau begitu, tapi mohon maaf, kita nih kalau bahasa kita sekarang nih, Indonesia ini lambat sadar. Eropa sudah sadar, kita baru mau mulai. Jadi kita terlambat, selalu terlambat. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia bisa menambah pengetahuan kita, setidaknya
menjadikan kita orang-orang yang berpegang teguh dengan sholat. Setidaknya setelah ini, kalau sop masjidnya menambah jadi 4 sop, alhamdulillah. Kalau berkurang berarti memang ada yang salah dari ceramah saya nih Pak. Ada yang salah, parah Ustaz itu ceramah itu kata gitu, bisa jadi. Tapi kita berharap insya Allah masjid ini akan terus ramai dan ramai dan ramai. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada baiknya bagi kita semua. Kita berdoa semoga generasi-generasi kita cinta kepada agama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta salat, cinta Quran, insyaallah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير هذا المكان وخير ما فيه وخير أهله ونعوذ بك من شر هذا المكان وشر ما فيه وشر أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.